Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pencinta tanaman durian kampung atau durian lokal. Dimanapun Anda berada, dengan harapan semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beraktivitas, dimanapun saudara-saudaraku beraktivitas. Dan saya kebetulan saat ini sedang berada di kebun. Ini kurang lebih jam 5 pagi. Kebetulan saya berada di sini kurang lebih dari jam 1 malam karena memang cuaca hujan. Jadi saya coba berburu menunggu lobang landak keluar ya. Ternyata landaknya udah keluar duluan karena saya berada di sini jam 1 malam, kebetulan hujan, saya sendirian. Jadi sampai saat ini hewan landak ini belum pulang. Jadi kebetulan eh, saya tunjukkan seperti apa lobang landak ya. Nih. Nah, ini lobang dari sini dia, lobang landak. Ini masih jam 5 pagi ya. Jadi landak itu kalau dia masih menempati lubang ini masih bersih. Bersih, dia alurnya bersih. Tapi kalau sudah eh, tidak bersih lagi, berarti landaknya udah tidak berada di sini lagi posisinya. Jadi saya datang ke sini jam 1 malam, mungkin landak ini keluar kurang lebih jam 10 malam karena memang bulan masih terang ya. Jadi landak juga kalau bulan masih terang dia nggak mau keluar. Nah, ini kurang lebih jam 5 pagi. Inilah eh, cuaca atau suasana di pegunungan ketika jam 5 pagi. Nah, di sana itu ada lautan. Lautan kebetulan ini saya di kebun durian yang bagian atas ada kurang lebih 8 pohon. Selebihnya di bagian bawah sana. Nah, itu lautan. Jadi inilah suasana di pegunungan Kalimantan pada pagi hari jam 5 pagi dengan suara hewan yang masih bisa kita dengar di pagi hari ya, berbagai macam jenis hewan bisa kita dengar di sini di pagi hari. Dan saya berharap para bediler untuk tidak memburu hewan-hewan yang memang dilindungi di wilayah ini. Jadi coba nanti kalau udah agak terang mungkin saya bikinkan video lagi seperti apa suasana di pagi hari. Nah, ini kurang lebih jam 5 pagi. Suasana di pegunungan masih kabut luar biasa, embun. Jadi belum kelihatan jelas pohon-pohon kayu dan lain sebagainya. Ini jam 5 lewat 10 menit udah ya. Jadi coba saya lihat buah durian. Mungkin kalau kita lihat gini dia belum kelihatan, tapi coba saya center ya. Nanti saya zoom. Nah, itu buah durian, tapi belum belum matang ya. Belum matang itu. Jadi belum bisa kita panen. Kebetulan di sini durian jatuh dengan sendirinya. Nah, itu. Jadi eh, jam 5 pagi seperti inilah suasana di pegunungan. Ini kita lihat di bagian atas ini. Nah, ini betul-betul masih alami, udara terasa segar. Jam 5 pagi ini kebetulan saya dari jam 1 malam juga udah kena hujan. Nah, itu kayak kabut ya. Itu kayak kabut. Nah, ini keindahan hutan Kalimantan. Kebetulan saya berada di kebun durian. Itu lautan, cuman belum bisa kita lihat lautan itu, cuman birunya doang. Karena memang proses pengembunan masih cukup tebal. Inilah keindahan alam atau hutan Kalimantan yang memang harus selalu kita jaga karena memang nanti ketika terjadi perambahan hutan dan lain sebagainya akibatnya bisa di longsor karena memang perumahan penduduk di sini di kaki-kaki gunung ini. Jadi kalau longsor ya sekalian tertimbun. Makanya kita juga harus menjaga. Nah, itu pohon. Pohon itu biasanya tempat lebah tinggal gitu ya. Cuman saya belum tahu musim durian yang saat ini apakah udah ada lebah yang bersarang di situ apa belum. Nanti coba saya lihat ketika memang cuaca udah cukup cerah. Nah, sahabat pencinta tanaman durian kampung atau durian lokal. Jadi saya berada di sini dari jam 1 malam
sampai jam 6 pagi ya. Jadi saya coba deh, oh ini mungkin setengah 6 pagi. Jadi kalau setengah 6 pagi landak belum pulang lagi ke lubang yang di sini, ini lubangnya. Nih. Berarti dia masuk di lubang yang lain, berada di seputaran ini lubangnya. Karena memang gini, landak ini hewan yang memang tidak berani dengan kalau ada kilat gitu ya. Jadi ketika ada kilat, landak langsung masuk di lubang kayu atau masuk di dalam lubang-lubang batu. Nanti ketika menurut dia aman, baru dia pulang lagi ke tempat ini. Jadi ini sengaja saya nggak pasang jerat atau nggak saya pasang semacam pukat, karena memang kalau saya pasang jerat atau saya pasang pukat berarti saya harus berada di sini terus setiap hari. Jadi karena saya tidak berada di sini setiap hari, saya nggak mau pasang jerat. Nanti ketika saya pasang jerat, tiba-tiba kena, kita nggak ada, maka kita membunuh hewan sia-sia. Jadi nggak boleh. Atau kita pasang pukat juga, sekalipun posisinya dalam keadaan kendor gitu ya, dia bisa main. Tapi kalau 2 hari atau 3 hari, dia juga tubuhnya akan dililit oleh pukat. Dia akan mati juga. Jadi berburu juga harus bijak ya. Jadi jangan seenak-enak kita berburu, bijaklah dalam berburu kalau bahasa saya. Karena memang ketika dia terjerat di sini, kemudian dalam posisi menggantung, biasa tuh landak dia bisa memotong tangannya sendiri yang terkena jeratan. Makanya ketika kita pasang jerat, diusahakan jeratan itu tidak bisa posisi joran yang untuk pegas, supaya posisi tangan dengan kepala landak dia tidak bisa menggigit tali atau menggigit tangannya, dia bagi bisa bertahan di sini posisinya. Atau kalau kita pasang pukat, landak juga nggak bisa menggigit pukat karena memang posisinya kendor bukan terik. Nah, jadi kalau kita pasang pukat di sini atau jerat di sini, berarti kita setiap hari harus berada di sini. Kalau misalnya kita cuman 3 hari sekali atau 4 hari sekali kita ke sini, sebaiknya kita tunggu aja pakai senapan ya. Kalau dia keluar berarti itulah rezeki kita. Jadi jangan memaksakan diri harus dapat tapi hewannya mati juga, jadi nggak baik ya. Nah, jadi itulah pesan-pesan saya buat rekan-rekan bediler. Jadi jangan menuruti nafsu tapi akhirnya membunuh binatang secara sia-sia. Coba saya lanjut untuk ini bersih-bersih kebun karena memang udah dingin juga, hujan dari jam 1 malam saya di sini. Mudah-mudahan minggu depan atau beberapa hari yang akan datang dia kembali ke sini kemudian keluar, kita tunggu dia pulang. Jadi landak itu setiap hari dia pulang ke sini, setelah dia dapat makanan dia pulang. Nah pada saat pulang kita usahakan di jalan-jalan yang dilewati dia kita kasih daun seperti ini. Jadi walaupun dalam keadaan gelap dia nabrak daun, kita udah tahu bahwa ada landak yang lewat. Tapi kalau misalnya tidak kita kasih daun-daun seperti ini, maka landak itu hewan yang cerdik. Dia cerdik keluar, kemudian memang karena karakteristik telapak kaki landak yang kayak lembut, jadi dia suaranya agak kecil, jadi sulit untuk terdeteksi oleh kuping kita. Nah jadi inilah caranya, ketika dia lewat dia nabrak ini. Nah itu udah bisa kita pastikan bisa kita tembak. Saya kira cukup untuk kegiatan berburu, karena memang belum ada rezekinya kita tidak boleh pasang pukat juga di sini. Kita membunuh secara sia-sia. Mudah-mudahan kita dapat rezeki di lain waktu. Oke.